Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 minggu ini kemarin kita nggak bikin video karena kita istirahat dulu. Dan selama 2 minggu kemarin saya coba untuk share-share video-video yang udah kita bikin. Dan alhamdulillahnya ada beberapa teman-teman yang ngasih masukan untuk bikin konten. Dan salah satunya ini kita mau bikin konten tentang fitur-fitur yang tersembunyi di M46 atau fitur-fitur yang kebanyakan orang nggak tahu karena biasanya fitur ini memang harus kita pelajari, biasanya nonton YouTube atau dari manual booknya. Nah, kebanyakan orang itu tidak membaca manual book itu. Dan hari ini saya mau ngebahas itu fitur apa aja sih? Itu fitur yang kita bisa ngeliat secara digital dari instrumen cluster atau MID-nya instrumen cluster. Dan selain itu juga saya juga mau ngebahas ada beberapa yang buat sistem keamanan buat di M46. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini nonton terus. Saya akan bahas masalah fitur yang tersembunyi di M46. Yang pertama, fitur untuk keamanan dan fitur yang bisa dibilang ini fitur tersembunyi. Remote M46 ini sudah seperti pada umumnya, sudah dilengkapi dengan tombol lock dan unlock dan untuk bagasi. Tapi hebatnya di BMW M46 ini, dia bisa membuka dan menutup keempat kacanya dengan secara otomatis dari remote. Ini untuk apa? Untuk pada saat kita kondisi mobil diparkir dan terjemur dari cuaca yang panas, dan otomatis pastinya kabin pun akan panas, dan kita bisa membuka keempat jendelanya supaya pada saat kita masuk ke dalam mobil, environment di dalam kabin sudah tidak begitu panas. Saya akan coba ini fitur ini di kunci di M46. Cody. Di era tahun 2000-an, karena M46 ini diciptakan dari tahun 99 sampai 2004, ya taruhlah di era 2000-an. Di era 2000-an itu masih sedikit sekali mobil-mobil yang dilengkapi dengan fitur bisa membuka bagasi dari remote. Nah, di M46 ini sudah dilengkapi dengan fitur membuka bagasi dari remote. Apabila saya pencet, oke, ini bisa terbuka. Jadi itu kecanggihannya, salah satu kecanggihan yang ada di M46. Tapi kalau apabila posisi saya lock, bagasi tidak akan bisa dibuka walaupun dari remote. Dan mobil ini pun di M46 ini pun apabila kita unlock, di posisi untuk keempat pintunya kita unlock, atau kita buka, dia sudah secara otomatis bagasi juga bisa terbuka. Tetapi kalau posisi kita lock, dia tidak akan bisa dibuka. Dan juga kalau kita pencet dari tombol bagasinya, bagasi tidak akan terbuka karena posisinya di lock. Jadi untuk meningkatkan keamanan, BMW memberikan fitur lock di bagasi supaya tidak bisa dibuka walaupun posisi pintu itu dalam keadaan terbuka. Di fitur tambahan lain, untuk sistem darurat emergency di M46 ini sudah ada teknologi yang namanya pathway. Itu untuk apa? Itu untuk menandakan kalau mobil kita dalam emergency. Dan contohnya misalkan di jalanan tol yang kecepatannya tinggi dan mobil M46 kalian terjadi trouble, kalian harus berada di posisi bahu jalan. Dan untuk menandakan
mobil kalian ini ada di bahu jalan, di BMW 46 ini sudah dilengkapi dengan pathway. Yang pertama dengan sistem hazard, yaitu dengan menyalakan sen kanan kiri, dan juga tambahan yang uniknya dari 46 ini sudah menggunakan pathway, dan itu menyalakan bukan hanya sekedar sen tapi menyalakan lampu headlamp, lampu depan dan lampu stop lamp belakang dengan tanpa kalian harus menghidupkan mesin atau menempelkan kunci ke dalam kontak. Jadi caranya gimana? Caranya kalian hanya menarik tuas dimmer atau lampu jauhnya di headlamp. Ini akan secara otomatis akan menyala dari headlamp dan stop lamp. Di fitur tambahan tersembunyi di 46 ini adanya di instrumen cluster atau speedometer, yang kita bisa mengecek secara digital dari MID. MID itu apa? MID itu adalah layar kecil yang ada di speedometer. Kita bisa mengecek secara digital dari temperatur mesin, temperatur environment, dari RPM dan speedometer. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang selalu saya cek setiap saya mau mengambil 46, itu saya selalu mengecek voltase pengisian. Kita bisa ngecek juga dari MID secara digital, dan satu lagi juga kita bisa ngecek fungsi dari instrumen cluster ini dalam kondisi baik atau tidak. Tapi di sini banyak banget kode-kodenya. Selebihnya akan saya taruh di deskripsi untuk kalian mau ngotak-ngatik sendiri di rumah. Tapi yang kita bahas di video ini hal-hal yang paling sering saya gunakan aja. Pertama, tekan dan tahan tombol odometer, reset odometer. Setelah itu masukkan kunci dan posisi ACC satu kali. Setelah itu pindahkan sampai ke nomor 2, didiamkan sebentar sampai ada 2.0, lalu tekan lagi. Nah, dia akan mengecekkan speedometer, fungsional speedometer. Oke, setelah itu baru posisikan kondisi kunci keadaan dilepas. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana membuka fitur di speedometer yang untuk fungsionalnya untuk speedometer, kelayakan fungsi dari speedometer baik atau tidaknya, sekarang yang sering saya lakukan itu saya biasanya ngecek secara berkala itu di pengisian arus listrik di kondisi di 46 ini. Biasanya memang alternator itu tidak bisa kita prediksi biasanya, dan biasanya kalau sudah kondisinya sudah melemah ya kita memang sudah harus mengganti. Tapi untuk menghindari dari masalah di jalan atau kalian sedang keluar kota, kalian bisa mengecek dulu alternator atau pengisian dari arus listrik dari mobil ini. Itu dengan cara apa? Dengan pengecekan di speedometer yang fungsi tersembunyi di 46 ini. Saya akan lakukan. Yang pertama, pencet ini dulu. Setelah itu kita kontak sekali. Nah, ini kita buka seperti yang tadi. Kita harus buka dulu sistem pengunciannya di 19. Nah, setelah ada lock off, kita pencet lagi. Nah, pencet, nah baru ke 9. Ini 127. Kalau di starter dia akan turun. Nah, ini harus sampai di 130-an. Batas maksimal 145, 135 sampai 145. Dan ini kalau kita nyalain AC dia akan turun, kalau kita nyalain ini akan turun. Nah, ini voltase. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngecek ini secara berkala, atau mungkin kalian berpergian jauh, atau kalian mau berpergian jauh, kalian bisa ngecek ini dulu supaya aman di jalan.
Dan kalau misalkan kondisi sudah 120 maksimal 130, kalian harus melakukan perbaikan di alternator. Berapa harga servis alternator? Itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu, itu tergantung kondisi kerusakannya apa aja. Tapi biasanya kalau hanya servis biasa, nambahin arang-arangnya atau membersihkan itu sekitar 500 sampai 600 ribu. Selanjutnya tadi di 2.0 sudah, 9.0 sudah, terus sekarang di 7.0 ini ada untuk pengukuran suhu temperatur di mesin. Memang sudah ada indikatornya, jarumnya sudah ada, tapi kita mau mengukur secara digital. Itu nanti akan seperti yang tadi, akan keluar dari MID-nya. Dan 7.1 itu suhu untuk environment-nya, 7.2 biasanya untuk RPM. Jadi kalau RPM-nya itu memang sudah ada indikatornya juga, tapi kita bisa mengukur secara digital. Dan untuk kecepatan speed-nya ada di 7.3, ada di 7.3, ada pengukuran secara digitalnya untuk kecepatannya. Kita praktekin. Ini kita mau mengecek secara digital untuk suhu mesin dan RPM dan speednya. Pertama kita pencet ini dulu, setelah itu kita kontak sekali. Nah ini kita buka seperti yang tadi, kita harus buka dulu sistem pengunciannya di 19. Nah setelah ada lock off, kita pencet lagi. Nah baru kita ke 7.0. Oke, 7.0 di sini ada 300, ini 7.1, ini ada untuk ambience, untuk temperatur ambience. Dan kalau 7.2 ini ada di RPM. Nah, kalau saya starter, nah ini bergerak dari RPM yang dari jarum. Dan ini kita nyalain aja jadi biar jelas. Ini dari jarum dan ini secara digitalnya. Oke. Dan 7.3 ini untuk kecepatan dari mobil. Tapi karena ini kita tidak bergerak, makanya jadi dia 0. Dan untuk ke 7.0 ini kita bisa mengukur temperatur secara digital. Yang memang di sini sudah ada, tapi secara digital tertera di MID-nya 56 derajat. Oke. Kita tadi udah membahas tentang fitur-fitur keamanan dan fitur-fitur yang tersembunyi di M46, dari ngelok bagasi, terus power window yang bisa membuka secara otomatis lewat remote. Dan tadi saya juga ada membahas tentang fitur-fitur yang tersembunyi di M46 dari instrumen cluster. Kalian bisa mengukur secara digital dari kelistrikan, dari RPM, sampai pengecekan untuk instrumen cluster dalam keadaan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi kode-kode yang lain nanti, tapi saya akan menaruh kode-kode itu ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen mengutak-atik sendiri di rumah, kalian bisa baca di deskripsi di video ini, di bawah ini. Dan sampai sekian dulu, saya sudahin video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah, see you! Perfect.